Làm việc tại Bình Dương thì cứ mỗi lần mà Hà Tĩnh đã Kita targetkan, ya kita coba maksimal. Tapi kembali, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih. Di tengah perjalanan timnas Indonesia di ajang Piala AFF, pengaturan jadwal pertandingan di turnamen bergengsi level ASEAN itu mendapatkan sorotan tajam dari publik Asia Tenggara. Ya, setelah kejanggalan-kejanggalan soal keberjalanan beberapa laga di ajang ini, kini masalah soal jadwal juga menunjukkan hal yang aneh. Pengamat sepak bola asal Malaysia Raja Isa Raja Akramsyah menyoroti kiprah timnas Thailand dan timnas Vietnam yang seolah mendapatkan jadwal empuk pada grup A dan grup B. Diketahui dalam laga pembuka grup A Piala AFF 2024, Thailand bersua Timor Leste di Stadion Hang Dai Hanoi pada 8 Desember. Sehari berikutnya, Vietnam mempermalukan Laos dengan skor 4-1 di Stadion Laos New National Stadium, Vientiane. Setelah partai tersebut, Thailand dan Vietnam sama-sama memiliki jeda antara pertandingan pertama dan kedua selama 6 hari. Di sisi lain, timnas Malaysia dan timnas Indonesia seolah jadi korban jadwal yang super padat di Piala AFF kali ini. Ya, dalam rentang 6 hari Malaysia melawat ke Kamboja dan menjamu Timor Leste. Adapun timnas Indonesia terbang bolak-balik ke markas Myanmar dan ke Solo untuk menghadapi Laos. Jelas dengan kondisi itu, kedua negara rumpun Melayu tersebut kalah melawat ke Thailand dan Vietnam dalam kondisi layu setelah energi terkuras akibat menjalani perjalanan panjang. Meski Malaysia dan Indonesia sebelumnya memimpin grup A dan grup B Piala AFF 2024 dengan poin sama-sama 4, namun publik meragukan vitalitas pemain dari kedua tim. Lalu di laga semalam, timnas Malaysia tak bisa menurunkan skor terbaiknya saat menantang timnas Thailand sebab ada sekitar 7-8 pemain yang ditarik kembali ke klubnya masing-masing. Ya, hal itu membuat tim Harimau Malaya kalah tipis dengan skor 1-0 atas Thailand. Sementara itu, timnas Indonesia yang kehilangan Marcelo Ferdinand akibat kartu merah membuat pelatih Sintayong harus memutar otak untuk mencari penggantinya. Dan karena jadwal aneh ini pun, Raja Isa menyebut bahwa pembagian schedule acara ini dinilai tak fair. Sebab Thailand dan Vietnam mendapatkan keuntungan di ajang ini dan sebaliknya bagi Malaysia maupun Indonesia yang harus merugi akibat jadwal padat yang ada. Jadwal Piala AFF 2024 sangat tidak fair dan tak realistis. Jadwal FIFA Matchday saja diberi jeda 4 hari antara satu pertandingan ke laga berikutnya. Menurut saya, Thailand dan Vietnam diuntungkan, sedangkan Malaysia dan Indonesia dirugikan. Nah, di sisi lain tak fairnya jadwal yang dibuat oleh AFF ini juga terdapat momen yang memancing sorotan netizen pada pertandingan Malaysia versus Thailand pada Sabtu kemarin. Bermain di depan supporter sendiri, Thailand langsung mengambil inisiatif serangan ke area pertahanan Malaysia, di mana upaya ancaman terus dilakukan. Namun di sini Malaysia juga mampu tampil begitu perkasa hingga di babak pertama tak ada satupun gol yang tercipta. Nah, sesudah turun minum, Malaysia mencoba untuk keluar menyerang, di mana Sergio Aguero sempat memberikan ancaman lewat tendangan sepak pojok. Namun sayang, bola yang mengarah langsung ke gawang itu masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Gajah Perang. Tapi sayangnya kesalahan Haziq Nadli pada menit ke-57 harus dibayar mahal oleh Malaysia, sebab sapuan bolanya berhasil dicuri oleh Supanat Moenta dan langsung disodorkan kepada Patrick Gustafsson yang tanpa kesulitan mencetak gol, sehingga Thailand unggul 1-0 atas timnas Malaysia. Setelah ini pun Harimau Malaya terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan dari Thailand, namun sampai akhir laga tak ada gol tercipta. Ya, kekalahan Malaysia atas Thailand ini pun langsung mendapatkan sorotan di media sosial, terutama dari supporter timnas Indonesia. Di mana ada yang merasa curiga dengan gol yang tercipta di laga tersebut, sebab Malaysia dinilai sangat kuat dalam tampil, terutama kala melawan Timor Leste di matchday kedua.
Patut diakui Piala AFF yang merupakan ajang bergengsi Asia Tenggara memang sangat ditunggu-tunggu oleh publik ASEAN demi pembuktian diri siapa yang terkuat di tingkat regional ini. Tapi banyaknya kejanggalan yang ada di ajang ini membuat banyak publik tanah air merasa geram dengan drama-drama yang tercipta. Bahkan jelang laga Indonesia versus Vietnam nanti, Federasi Nguyen juga terbukti mengerjai skuad Garuda di sesi latihan, di mana diketahui sebelum memulai latihan Coach Shin Taeyong berkeliling lapangan untuk memeriksa kondisi dari rumput Stadion Fitri. Kemudian Coach Shin juga memeriksa area kedua gawang dengan cukup cermat untuk mengukur permukaan lapangan stadion berkapasitas 20.000 penonton tersebut. Selesai memeriksa secara menyeluruh, media Vietnam 24H melaporkan bahwa Shin Taeyong kecewa dengan kondisi rumput dari Stadion Fitri. Apalagi diketahui bahwa selagi lapangan disiram oleh pengelola, para pemain Indonesia melakukan sesi pemanasan di luar lapangan, yang mana tepat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, para pemain skuad Garuda akhirnya menggelar sesi latihan terakhir sebelum pertandingan. Shin terlihat tidak puas dan menganggap medan Fitri agak sulit. Asisten Pak Shin Taeyong meminta pihak penyelenggara stadion menyiram rumput agar lebih lembut sebelum timnas Indonesia memulai latihan. Ya, menilik kejadian-kejadian yang ada di ajang kelas ASEAN ini, jelas tak sedikit publik yang merasa bahwa ajang ini tak hanya sebagai ajang adu gengsi di level regional. Apalagi lebih anehnya, VAR di laga Indonesia versus Vietnam nanti bakal direview dan dikontrol langsung dari Malaysia, bukan di Stadion Fitri tempat pertandingan berlangsung. Ya, keputusan yang ada di laga ini hanya akan diterima melalui siaran dari Malaysia, yang bahkan hingga sekarang belum ada penjelasan resmi terkait hal ini, di mana sejumlah media Vietnam pun menyebut bahwa masalah instalasi VAR di Stadion Fitri sebagai penyebab dari ini. Ya, bayangin aja, di pertandingan sekrusial ini keputusan penting harus menunggu siaran dari jarak jauh. Apa nggak aneh banget, ajang yang katanya paling bergengsi ASEAN ini? Tapi terlepas dari itu, Pak Ketum PSSI kita, Pak Erick Thohir, tetap rendah hati meski sebelum-sebelumnya banyak diejek ataupun diremehkan oleh Vietnam. Bahkan Pak Erick hanya mematok target imbang untuk timnas Indonesia dalam lawatan ke Vietnam, sebab harapan besar dari Pak Erick adalah bisa bermain lebih baik, terkhusus untuk para pemain muda timnas Indonesia. Pak Erick Thohir juga paham dengan kekuatan Vietnam di level ini, sehingga ia seperti tak ingin membebani skuad muda Indonesia di ajang kali ini. Apalagi berkaca pada dua pertandingan yang sudah dijalani oleh skuad Garuda, yang meski belum terkalahkan, tetapi performa dari tim memang jauh dari ekspektasi. Ditambah dengan masalah lain yang harus dibereskan oleh Shin Taeyong, seperti kondisi fisik pemain yang kemungkinan besar terkuras, kemudian absennya Marcelino Ferdinand, tentu bukan situasi yang diinginkan oleh pelatih timnas Indonesia saat ini. Dan karena itu semualah, hasil imbang melawan Vietnam bagi Pak Erick Thohir sudah luar biasa, dan ia menargetkan 3 poin penuh di laga selanjutnya.